الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة ثم بعد jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Senin ini bisa kembali bertemu duduk bersama untuk membahas daripada kaidah-kaidah yang masih dalam berkaitan dengan masalah tauhid uluhiyah. Minggu lalu kita sudah sampai bab tawassul atau belum? Masuk, tapi sudah selesai. Sudah selesai. Oh belum, baru mau masuk. Nah, ya di minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang berkaitan dengan masalah Id, ya. Bahwasannya kalau kita masih membahas berkaitan tentang masalah menutup pintu atau kemungkinan yang membawa seseorang kepada kesyirikan, maka kalau kita katakan menjadikan suatu hari sebagai hari perayaan yang diulang setiap tahunnya atau disebutnya Id, ya, hari Id, perayaan yang diulang setiap tahun, tentu kita jadikan bab tersebut harusnya bab yang tauqifi, yaitu harus berdasarkan dalil. Begitu juga kemarin juga dibahas tentang masalah kuburan, ya, untuk menutup begitu banyaknya praktek atau pintu-pintu kesyirikan, khususnya yang berkaitan tentang masalah kuburan, maka kita katakan sama apa yang kita lakukan pada kuburan, baik perlakuan kita kepada jenazah atau setelah dikuburkan, maka itu juga kita katakan tauhidi, harus berlandaskan dalil, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, dan sebagainya. Sehingga apa? Kita menutup keran atau pintu-pintu manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi kuburan. Karena kalau kita lihat begitu banyak praktek-praktek kesyirikan itu terjadinya di sisi kuburan, ya. Ada yang meminta-minta, ada yang hanya sekedar tawasul saja, ada yang bahkan meminta langsung kepada kuburan, atau bahkan alhamdulillah sampai beribadah kepada kuburan, ya. Maka ketika kita jadikan permasalahan kuburan ini permasalahan tauqifi, artinya harus berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka saat itu juga kita menutup pintu-pintu, begitu banyak pintu kesyirikan. Kemudian jamaah Allah, kita masuk juga di teman-teman tentang masalah tawasul, ya. Tawasul adalah menjadikan sebuah perantara, ya, wasilah, ya. Perantara itu wasilah, kemudian tawasul itu menjadikan sesuatu itu perantara. Mudahnya gambarannya seperti ketika seseorang butuh dengan B, ya, butuh misalkan fulan A pengen atau membutuhkan bantuan dari fulan B, maka dia kalau mau langsung ke fulan B mungkin tertolak, atau dia merasa tidak pantas, atau dan sebagainya bahasanya gitu, atau kurang kuat mungkin alasan yang dimiliki dan lain sebagainya, sehingga dia sangat membutuhkan bantuan B ini, maka dia mencari perantara antara dirinya dengan B. Maka dia carilah fulan C yang membawa dia bertemu dengan B sehingga urusannya diselesaikan, ya, atau terpenuhi hajatnya. Itu wasilah, ya, tawasul dari gambaran mudahnya. Nah, ketika seorang kita muslim bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita jadikan sesuatu itu perantara untuk kita mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tawasul ini masih berhubungan dengan perkara-perkara gaib, karena kita tidak nampak, ya, siapa yang benar-benar didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa istilahnya menjadikan permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka perkara-perkara gaib ini kita kembalikan dengan masalah tauqifi, bahwasanya dasar dari masalah tawasul itu adalah tauqifi, harus berlandaskan dalil Quran dan hadis. Tidak sembarangan seseorang menjadikan seseorang lain atau hal-hal lain menjadi tawasul tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya. Tadi situ ya. Wabtaghu ilaihi alwasilata. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka pembagiannya dibagi menjadi 3. Ada nanti yang tawassul yang masyru' yang memang disyariatkan, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Tapi kita baca dulu. Kita sudah baca belum ya? Disebutkan oleh penulis di sini, li'anna tawassul mabnahu 'ala ma yuhibbullahu minal wasail. Karena tawassul itu ya dibangun di atas apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari wasilah-wasilah. Karena tidak mungkin kita menjadikan wasilah kita kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah. Ya mudahnya kalau kita tawassul mencari wasilah di dunia saja, kita mencari orang yang benar-benar bisa membawa kita kepada seseorang tersebut atau menjadikan hajat kita terhadap fulan tersebut terpenuhi. Ya, tadi yang saya contohkan A sama B. Ketika dia mencari sosok C yang wasilah tersebut, ya, dia wasilah antara dirinya sama B adalah orang yang tidak dikenal sama B atau orang yang bahkan dibenci oleh fulan B. Kira-kira terpenuhi nggak hajatnya? Tidak. Jika masalah dunia saja seperti itu, apalagi perkara akhir. Maka tentu wasilah yang kita jadikan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatullahi ghaib. Dan sedangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang ghaib. Wa umurul ghaib tauqifiyyah 'alan nas. Maka perkara-perkara ghaib kita jadikan hal tersebut adalah tauqifi. Harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Istilahnya kalau kita nggak tahu siapa yang dicintai sama orang yang dikenal oleh B, siapa yang bisa membawa kita kepada B dan sebagainya, itu kita cari mungkin ya. Cari jalannya, SOP-nya. Boleh nanya kepada orang yang punya pengetahuan gitu kan. Oh, kalau mau ke B coba hubungi Bapak Fulan, biasanya kan gitu. Biasanya orang nyari Bapak Fulan. Ya, ada petunjuknya. Maka seperti itu juga ketika kita mencari, ya, tujuan kita adalah mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, mendapatkan hajat kita itu dipenuhi oleh Allah, maka carilah apa yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuknya. Petunjuknya tidak lain tidak bukan adalah dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuz laka an tatawassal billahi illa biwasilatin dalla 'alaiha ad-dalil katawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Ya. Maka tidak boleh kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan wasilah yang memang ada petunjuknya dari dalil-dalil. Contohnya menggunakan asma Allah dan sifat-sifatnya, ya. Dalilnya sudah sering dijelaskan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'u biha. Biha itu di situ dijelaskan ya, maksudnya adalah untuk tawassul. Artinya ketika misalnya kan kita berdoa, kita menyebutkan nama Allah, menyebutkan sifat-sifat dan masalah. Allahumma ighfir innaka ghafurur rahim dan sebagainya. Atau diawalkan, tidak masalah. Ya Ghaffar, Ya Ghafur dan sebagainya. Ya Rahman, Ya Rahim. Kita menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya untuk kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masyru' ya, yang memang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Begitu juga bidzikril hal, ya, menyebutkan keadaan-keadaan yang bisa membuat seseorang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bidu'ai rajul al-hayy al-hadir al-qadir, atau dengan doa seseorang yang hidup, yang hadir dan yang mampu. Perhatikan di situ ar-rajul, seseorang, berarti bukan jin, gitu ya. Karena manusia biasanya tidak bisa berhubungan dengan jin. Al-hayy yang masih hidup,
bukan yang sudah meninggal. Karena sudah beda alam. Kalau kita sudah membahas berkaitan dengan masalah alam barzakh, itu berbeda sudah ya antara alam barzakh dengan alam biasa. Al-hayy, maka kita bertawassul dengan seorang yang masih hidup. Al-hadir, yang ada. Tidak dengan, tapi kalau zaman sekarang bisa dengan apa? HP bisa ya, walaupun tidak hadir langsung gitu. Tapi dengan ada HP itu bisa disebutkan langsung. Misalkan Bapak minta didoakan gitu kan oleh siapa, Ustadz Haroh misalnya, yang jaraknya jauh. Tapi sekarang zaman sekarang ada HP bisa. Kalau zaman dahulu nggak ada, ya. Artinya kalau kita nggak bisa hubungin ya tidak mungkin juga. Saya bertawassul dengan satu haroh, ya, dengan wasilah satu haroh. Satu harohnya juga nggak tahu, kita jaraknya jauh, tidak bisa juga. Al-Qadir, yang mampu, ya, yang mampu mendoakan. Ya. Ini juga dipraktekkan oleh para sahabat. Yang contohkan adalah salah satunya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masa paceklik di Madinah, ya. Dan saat itu Nabi SAW sudah meninggal. Maka disebutkan bahwasanya dahulu Umar mengatakan, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan perantara nabimu sehingga engkau menurunkan hujan kepada kami, dan kini kami bertawassul kepada paman nabi kami, karena itulah maka itu turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ya. Artinya di sini paman Nabi Al-Abbas radhiyallahu anhu sebagai pengganti dari tawassul pada Nabi SAW. Pada saat itu Nabi sudah meninggal. Jika mereka membenarkan, ya, zaman sekarang jika ada ulama yang membenarkan bahwasanya bertawassul dengan zat Nabi dan lain sebagainya, kita lihat bagaimana sahabat Umar tidak melakukannya, padahal jika dia mau melakukannya lebih mudah, bahkan kuburannya pun lebih dekat nampak oleh beliau, akan tapi dia tidak melakukannya radhiyallahu anhu. Dia menjadikan paman Nabi SAW yang masih hidup, ya, sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini boleh. Wabil amali salih, begitu juga dengan amal saleh. Amal saleh sudah jelas yang biasa kita dengarkan kisahnya. Siapa yang terkurung di dalam gua, ya. Setiap orang menyebutkan amal solehnya, ya. Kemudian jadikan amal soleh itu sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa mereka. Ini boleh. Begitu juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Perhatikan di awal, rabbana amanna, kami telah beriman. Mereka jadikan keimanan mereka itu sebagai wasilah bertawassul, ya. Maka di sini dalil bahwasanya boleh kita menjadikan amal soleh itu sebagai wasilah, ya. Nah, masalah ketika bapak ya mungkin kan sakit atau dalam masalah sempit, ya, lagi masalah yang butuh langsung bantuan Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah untuk menyebutkan amal soleh, bukan riya, bukan hawa, ya. Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Ya. Sampai ya Allah, selama ini saya mungkin berinfak atau saya pernah melakukan ini, melakukan itu, walaupun sekecil apapun. Ya Allah, biasanya saya selalu membersihkan area masjid misalkan gitu, ya. Saya membersihkan masjid itu semua agar orang-orang yang sholat di rumahmu ini merasa nyaman, misalkan seperti itu. Dan dia selama ini ikhlas, dia tahu selama ini dia ikhlas, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh, ya, orang-orang yang di dalam gua tersebut. Baru sampaikan hajat, dan itu boleh. Ya, jangan khawatir amalnya hilang, enggak, ya. Istilahnya langsung diganti sama Allah di dunia, nanti khawatir yang didapat di akhirat, enggak, insyaallah, ya. Tetap adalah itu sebuah amal saleh yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, ya, dan lain sebagainya. Wa amma ma'adaha, maka selain dari hal-hal yang disebutkan tadi, fala yajuz ayatawassal ila Allah bihi, maka
maka tidak boleh sama sekali kita bertawassul kepada Allah dengannya. Li adami wujudid dalil adal ala jawaz, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan tentang bolehnya bertawassul dengan hal yang lain. Fatawassul ila Allah bi dzati ahad minal khalqi bid'ah. Maka bertawassul kepada Allah dengan zat seseorang daripada makhluk itu bid'ah. Wa tawassul ila Allah bi jahi ahadin min khalqi bid'ah. Begitu juga bertawassul dengan kedudukan seseorang itu juga bid'ah. Li adam wujud dalil, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Kalau bisa dilihat di sini beberapa contoh pembagiannya tadi adalah tawassul yang masyru', ya, yang memang ada syariatnya. Kemudian ada juga tawassul yang bid'ah, yang dia memang tujuannya awalnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara-cara yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW atau sesuai syariat. Beberapa macam dicontohkan tawassul dengan kedudukan Nabi SAW atau kedudukan orang selainnya, wali Allah dan lain sebagainya. Ya. Ini tidak boleh dilakukan. Di sini disebutkan ada hadis yang biasa dibawakan, idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi 'azim. Ya. Jika kalian tidak memohon pada Allah, maka mohonlah padanya dengan kedudukanku. Tapi disebutkan di sini hadis ini batil, ya, tidak jelas asal usulnya, tidak terdapat sama sekali dalam kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan. Jadi tidak boleh seseorang menggunakan, ya, kedudukan orang lain sebagai wasilah. Ya. Ini adalah sebuah bid'ah. Padahal di sini kedudukannya adalah kedudukan Nabi. Ya. Istilahnya di situ seseorang mengatakan dia menjadikan wasilah, ya, Nabi SAW sebagai Khalilullah dan sebagainya. Itu tidak. Tawasul dengan zat makhluk, seperti halnya dia bersumpah dengan makhluk, ini juga tidak dibolehkan. Ya. Bahkan ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Begitu juga tawasul dengan hak-hak makhluk. Ya. Ini contoh-contoh yang tadi. Nah, ada juga tawasul yang berbau syirik, tentu ketika seorang misalkan mendatangi orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya, berdoa kepada mereka, meminta hajat, memohon pertolongan sesuatu pada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan alla lilladzina khalis walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil berlindung selain Allah, mereka mengatakan apa? Kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di sini menunjukkan bahwasanya, ya, meminta kepada orang-orang yang memang tidak mampu atau orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Bahkan disebutkan masuk ke dalam masalah syirik besar. Ya. Maka kita ingatkan diri kita, keluarga kita, mungkin tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita berkaitan dengan masalah tersebut. Ya. Bertawasullah, ya, tawasul itu ada, gitu. Syariatnya ada, tawasul itu ada. Misalnya ini bukan kita meniadakan tawasul, ya. Hanya orang sunnah enggak bertawasul, ya, bertawasul. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat tawasul itu ada. Dari sisi syariahnya ada, akan tapi tentu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ditunjukkan dari Al-Quran, ditunjukkan dari hadis-hadis Nabi SAW. Tidak bisa kita beragama itu semau kita, atau bahkan berlandaskan dengan dalil-dalil yang dhaif atau bahkan batil, maudhu, yang palsu. Ya, jangan sampai kita melakukan hal demikian. Karena seorang bahkan mendatangi seseorang, bertawasul dengannya dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya. Ya, seringnya datang tuh ke kuburan, ya. Apalagi sudah dicap, ya, kuburan wali, luar biasa, ya kan? Seperti itu. Maka dalam perkataan akidah kita harus jelas, harus terang, harus tegas bahwasannya perkara tawasul itu harus tauqifi, harus sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, begitu juga apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tawasul
bertawasul, silakan. Hampir di setiap doa kita bertawasul boleh. Setiap hajat yang kita minta dan lain sebagainya, kita bertawasul kepada Allah dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu banyak, sifat-sifatnya kita sebutkan semuanya lengkap. Ya. Mau minta apapun ada. Ya. Cuman seringkali kita ini lupa. Ya. Kita ini punya Rabb yang luar biasa, yang istilahnya sempurna, tidak ada cacatnya, yang raufun bil ibad, yang sangat menyayangi para hambanya, yang bahkan menyuruh para hambanya untuk meminta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada para hambanya, maka ketika kita punya hajat sekecil apapun, ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba benar-benar meminta kepadanya, ya, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang merasa fakir di hadapan Allah, pasti Allah kabulkan. Pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dengan ketika dia berdoa, doa yang diucapkan di mulutnya itu tidak sesuai, mungkin kurang pas dengan yang di hatinya gitu ya. Detailnya kurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Tapi yang perlu kita ingat, jamaah rahmatullah, dalam masalah perkara doa, Allah mengijabahi dengan berbagai cara, gitu ya. Dan itu harus diingat-ingat, jangan sampai lupa. Akhirnya orang bertawasul, sudah bertawasul gitu, dengan cara yang benar, gitu ya. Tapi doa anak kok malah nggak terkabulkan, gitu. Atau doa anak belum dikabul-kabulkan. Itu banyak. Bisa jadi ada penghalang dan sebagainya, tapi kita husnudzon. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan caranya yang kita tahu. Bisa jadi Allah kabulkan dengan apa yang kita minta. Ya Allah pengen punya kendaraan, punya mobil, punya motor, Allah kasih langsung. Ya Allah pengen ini, pengen itu, Allah kasih. Bisa. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya Allah minta kendaraan motor, dikasihnya mobil. Bisa jadi. Atau dihindarkan dari sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kita minta. Ya. Tidak dikasih sama oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan. Ternyata kalau kita nggak tahu, ternyata hikmahnya mungkin kalau kita punya kendaraan kita akhirnya males jalan ke sana ke sini, jadi sering sakit, misalkan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang lebih baik untuk hamba. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa-doa tersebut untuk kebaikan hamba tersebut di akhirat. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Tetap berdoa dan berhusnudzon. Yakin seyakin-yakinnya Allah mengabulkan doa kita. Itu saja. Tidak ada yang lain. Dan yakin bahwasanya apa yang kita dapatkan dari apa yang kita doakan itu adalah yang terbaik dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kaidah yang selanjutnya. Al-qaidah tsalitsah wa 93. Kullama kana al-'abdu 'azam tahqiqan lid-tauhid, kullama kana 'azam hifdhan wa hirasatan min 'indillahi wa malaikatihi. Ya, semakin seorang hamba itu semakin besar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya, setiap orang itu berbeda-beda tingkatan tauhid atau imannya, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka semakin besar akan semakin besar juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut, begitu juga para malaikatnya. Jamaah rahmatullah, disebutkan Wallahu yahfadhu ahlut tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga ahlut tauhid, orang-orang yang memang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dari sisi apa? Baik di dunia maupun di akhirat. Bukan berarti orang yang bertauhid tidak mungkin sakit, enggak. Orang bertauhid tidak mungkin terkena musibah, tidak. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dijaga oleh Allah adalah apa yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik penjagaan di dunia maupun penjagaan di akhirat. Penjagaan akhirat tentu masalah agamanya. Allah jaga hatinya tetap ikhlas. Allah jaga hatinya agar tetap bisa bersyukur. Allah jaga hatinya agar mudah dalam masalah bersabar ketika seorang benar-benar bertauhid. Semakin orang bertauhid, orang mengenal Allah, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar juga penjagaan Allah kepadanya. Wa hifdzullah li ahli tauhid yatawafadu bitafawut at-tauhid wal iman. Maka penjagaan Allah kepada ahli tauhid itu bermacam-macam, berbeda-beda penjagaannya. Tergantung apa? Tingkatan ketauhidan seseorang dan keimanan seseorang. Ya. Kalau kita katakan oleh orang-orang ahli psikologi atau apa gitu, ini cuman mindset gitu ya. Sugesti ya. Semakin seorang yakin dengan sesuatu semakin kuat gitu ya. Tapi kita berbeda. Ini di dunia kita ini ada agama kita mengajarkan bahwasanya semakin kita beriman dan bertauhid kepada Allah, semakin besar juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang bilang itu cuma sugesti. Kita katakan itu akidah saya, keyakinan saya. Semakin saya menjaga Allah, meyakini tentang Allah, ya, dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala nama-namanya, dengan segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah mampu terhadap segala sesuatu, maka semakin besar juga penjagaan Allah terhadap dirinya, ya. Walidzalika kana 'adzam makhluqin hifdzan humul anbiya. Oleh karena itu yang paling besar penjagaannya daripada makhluk adalah para nabi. Kenapa? Karena para nabi ya dari sisi tauhid tentu mereka lebih besar dibanding manusia biasa. Likamali tauhidihim, karena sempurnanya tauhid mereka. Tsumma ya'til mu'minin 'alal maratib. Kemudian setelah para nabi, di bawah mereka adalah para kaum mukminin secara umum yang tergantung derajatnya masing-masing. Semakin seorang beriman, semakin seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal malaikah. Maka begitu juga para malaikat yang mereka menjaga ahlu tauhid bi amrillah, yang mereka menjaga orang-orang yang bertauhid dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasadana bi kathrati hifdzil malaikah wa huwa asadina tahqiqan lit tauhid wa hadhihi min qawaid Abi Abbas ibn Taimiyah. Jadi ini adalah kaidah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Mungkin kita ambil ayatnya dari surat Al-Hajj, innal ladzina yudafi'una lil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Ya, bahwasanya Allah akan menjaga ahlu tauhid. Disebutkan di beberapa yang saya baca, ya, termasuk adalah para malaikat, bahwasanya setiap orang-orang itu dijaga oleh malaikat. Akan tapi ketika memang ada takdir yang Allah tuliskan, misalkan musibah dan lain sebagainya, maka malaikat itu menyingkir. Karena memang tidak bisa menolak daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yakin ketika kita semakin bertauhid kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, maka semakin besar juga penjagaan Allah kepada diri kita. Kan kita membahas tentang akidah tentang keyakinan, maka kita yakinkan hal tersebut pada diri kita. Enggak usah khawatir dengan sesuatu apa. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan tentang masalah syafaat. Ini di sini ada sekitar 4 kaidah berkaitan dengan masalah syafaat. Disebutkan di kaidah yang pertama, al-aslu fi syafa'ah tauqif 'alal adillah. Ya. Sebelum kita jauh, syafaat itu apa? Kalau kita lihat di sini, syafaat adalah perantara atau penengah bagi orang lain dengan datangkan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Ya. Syafi, pemberi syafaat, itu berada di antara masyfu', di antara yang diberi syafaat, dan maksudillah yang diberi syafaat yang diberikan.
Ini sebagai perantara mendatangkan kebaikan atau menolak suatu mudarat. Ya. Itu adalah makna syafaat. Kalau dimudahkan di zaman di kehidupan nyata kita, syafaat itu seperti surat rekomendasi, apa? Tazkiyah. Atau bisa seperti yang lainnya, dapat syafaat. Misalkan seperti itu. Jadi minta mendapatkan dengan adanya rekomendasi oleh beliau, misalnya fulan, kita mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Kalau kita hubungannya seperti itu. Kalau kita hubungkan, contohkan di akhirat, misalkan seseorang ingin mendapatkan surga, ya. Mungkin dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke neraka karena dosa-dosanya. Kemudian dia mendapatkan syafaat oleh pemberi syafaat. Ya. Apa itu? Diberikan rekomendasi atau istilahnya manfaat, sehingga dia mendapatkan manfaat berupa surga. Itu namanya syafaat. Nah, berkaitan dengan masalah agama kita, akidah kita, Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan dengan masalah syafaat ini juga perkara yang tauqifi, perkara yang harus berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Fala yajuz laka an ta'taqida thubut asy-syafa'ati yaumil qiyamah illa wa 'ala dzalika al-i'tiqad dalil min asy-syar'i. Ya, maka tidak boleh engkau meyakini, berakidah, ya, meyakini tentang adanya syafaat di hari akhirat kelak, kecuali di sana ada dalil dari syariat. Ya. Faman athbatahu syari' min asy-syafa'at na'taqiduhu wa nu'min bihi. Maka apa yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, asy-syari', apa yang ditetapkan oleh asy-syari' Allah Subhanahu wa taala minasyafa'ah, dari para syafaat-syafaat yang ada di hari kiamat kelak, kita meyakininya, kita beriman dengannya, kita beragama dengannya. Wa ma lam yathbatu syari' minasyafa'at fala yajuz i'tiqadu qiyamihi yaumil qiyamah. Maka apa yang tidak ditetapkan oleh Allah tentang siapa yang memberi syafaat, apa yang memberikan manfaat di yaumul qiyamah kelak, kita tidak boleh meyakininya. Jadi kalau tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada bapak-bapak menyatakan saya berikan syafaat nanti di hari kiamat kelak di hadapan Allah. Nah, landasannya apa gitu kan? Kalau memang ada landasan Al-Qur'an, ada landasan hadis, silakan. Tapi kalau tidak ada landasannya maka tidak kita yakini. Atau datangi fulan atau sebut nama fulan dalam doamu. Kenapa? Nanti kalau kamu sering menyebut namanya, kau dapat syafaat nanti hari kiamat. Masya Allah. Siapa fulan ini? Dan landasan apa sehingga kita bisa tahu bahwasanya dia memberi syafaat? Kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, maka tidak kita yakini. Siapapun itu makhluknya. Nabi SAW, kita yakini bahwasanya Nabi SAW memberikan syafaat, tentu karena ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Tapi kalau fulan yang bahkan kita tidak kenal dengan beliau, bagaimana kita bisa tahu? Fasyafa'atul ladzi yadunnuha musyrikun fi asnamihim muntafiyah li nafil adillah laha. Maka syafaat yang diyakini atau disangka-sangka oleh kaum musyrikin pada berhala-berhala mereka itu semuanya dinafikan, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ya. Orang-orang yang menyangka bahwasanya ahlu kubur, ya, orang yang dalam kuburan ini kalau kita datang menziarahinya akan memberikan syafaat kita di hari kiamat, itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Atau misalkan menyebut nama-nama Ki Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, Gus Fulan, Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Imam Fulan, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan hal demikian, maka tidak ada keyakinan bahwasanya mereka akan memberikan syafaat.
Wa amma syafa'atul udma, sedangkan syafa'atul udma wa hiya syafa'atul ladzi fi ahli al-mauqif li fasli bainahum fil qada. Ya, ini ketika kondisi seseorang itu menunggu perhitungan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wa syafa'atu fi Abi Thalib syafa'atut tahfif la ikhraj. Begitu juga syafaatnya bagi Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang meringankan, syafa'atut tahfif ya, meringankan, la ikhraj, bukan mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Begitu juga syafaat fi ahlil jannah liyadkhulul jannah, syafaat untuk orang-orang penghuni surga agar mereka masuk surga. Ya, karena ada hadisnya. Ya. Ketika padang mahsyar itu salah satu yang digambarkan tadi, padang mahsyar, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar menunggu penghitungan ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan ya pada mereka dalam kondisi yang begitu panik, dengan kondisi yang begitu sulit ya, maka mereka mencari pemberi syafaat agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ya penghitungan mereka. Itu ada dalilnya, hadis Nabi SAW. Begitu juga syafaat Abi Thalib ya, paman Nabi SAW, juga ada dalilnya. Begitu juga syafaat untuk orang-orang ahlul jannah, disebut dalam hadis, mereka menunggu karena pintu surga itu masih ditutup ya. Kemudian Nabi SAW dialah yang akan memberikan syafaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penghuni surga itu nanti kelak bisa masuk ya. Wa syafa'atu fi ahli al-kaba'ir li alla yadkhulun nar aw liyakhruju ba'da dukhul, atau syafaat untuk para pelaku dosa-dosa besar agar mereka tidak masuk neraka atau dikeluarkan setelah mereka masuk neraka. Ini juga ada dalilnya. Wa syafa'at fi ahli al-a'raf wa syafa'atu fi raf'id darajat dan lain sebagainya ya. Ini syafaat-syafaat yang memang ditunjukkan oleh dalil, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis syafa'ah madhkura kullaha min syafa'at allati yajibu an nu'mina biha li thubuti dalil biha. Kita wajib meyakini tentang adanya syafaat tersebut. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Fasara mabda' ma nu'minu bihi min asy-syafa'ah tauqifi. Maka dari apa yang kita sebutkan bahwasanya syafaat itu adalah perkara-perkara yang tauqifi, harus berlandaskan dalil. Fal bab ghaib, karena perkara syafaat ini perkara yang ghaib, yang tidak kita tahu, masih akan nanti hari kiamat, masih belum diketahui, maka itu perkara yang ghaib. Wal mutaqarrar anal umurul ghaiba tauqifiyyah 'ala nusus wallahu a'lam. Maka yang telah jelas, yang telah ditetapkan oleh para ulama, bahwasanya perkara-perkara ghaib itu harus tauqifiyah, artinya tauqifi, harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis ya, ala nusus. Kita harus berdiri di atas nusus, nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian di kaidah yang berikutnya disebutkan la syafa'ah fi ghairi ahli tauhid, bahwasanya tidak ada syafaat kecuali tidak ada syafaat kepada selain ahli tauhid. Jamaah rahimahullah, ini juga berkaitan tentang masalah kaidah yang selanjutnya, la syafa'ah fi kafir illa bidalil, la syafa'ah yaumil qiyamah illa biidzni wa ridha. Kita sebutkan bahwasannya syafaat ini, seseorang mendapatkan syafaat ya, itu dengan 3 syarat ya, 3 syarat. Yang pertama adalah ridho Allah terhadap yang memberi syafaat. Keridhaan Allah terhadap yang memberikan syafaat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridai oleh Subhanahu wa taala. Nanti kemudian di dalam ayat yang lain, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu rahman wa ridha lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang-orang yang Allah Maha Pemurah di sini telah memberikan izin kepadanya dan dia telah diridhoi ya, meridhoi perkataan. Jadi yang pertama adalah tentang keridhaan Allah kepada orang yang memberikan syafaat, asy-syafi.
Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat. Ya, jadi harus dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah izin Allah Subhanahu wa taala bagi syafi' untuk memberikan syafaat. Jelas dalilnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Ya. Di ayat yang lain juga disebutkan, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi. Bahkan para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali diridhoi orang yang diberi syafaat. Kalau malaikat jelas ya, makhluk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW adalah makhluk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penerima syafaatnya juga harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus habis itu izin dari Allah. Jadi 3 syarat tersebut harus terpenuhi agar syafaat itu memberikan faedah, ya. Falillahi yahfadhu ahlu tauhid wa hifdzullah. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Di dalam hadis yang lain juga, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah yang bertauhid, yang menyebutkan la ilaha illallah ikhlas dari dirinya, ya. Bukan kemunafikan, bukan karena khawatir, bukan karena mencari ketenaran, bukan mencari hal-hal di luar, ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kaidah yang berikutnya juga, la syafa'a fi kafir illa bidalil. Tidak ada syafaat kepada orang-orang kafir kecuali ada dalil. Di sini maksudnya orang kafir contohnya adalah Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Tapi tentu di sini dibawakan adalah menunjukkan bahwasanya dalilnya, ya, yang jelas bahwasanya orang kafir tersebut yaitu Abu Thalib tidak keluar dari neraka, ya. Masih disebutkan fi dhahri bin nar walaula ana lakana fi darkil asfal minan nar, ya. Jika Abu Thalib itu tidak mendapatkan syafaat Nabi, tentu dia akan berada di kerak, ya, istilahnya di kerak neraka. Seperti itu. Dan yang terakhir tadi masalah syarat, ya, tentang ridha Allah dan izinnya. Maka jamaah rahimakumullah, berkaitan tentang masalah syafaat, yang perlu kita yakini, ya, dalam akidah kita bahwasanya ada syafaat tersebut, ya. Akan ada syafaat di hari kiamat dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah, begitu juga ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam perkara-perkara yang tadi kita telah sebutkan, ya. Tapi kita juga yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, menjadikan syafaat seseorang itu diterima atau bahkan bermanfaat, ya, kecuali orang pemberi syafaat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kalau kita dapat lihat ada orang yang banyak bermaksiat, ya, banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar aturan-aturan akidah, berbau syirik dan lain sebagainya, terus mengatakan dia akan memberikan syafaat, tentu ini suatu yang hampir mustahil, ya, atau mustahil kita katakan seperti itu. Bagaimana seseorang yang istilahnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat? Maka itu adalah syarat pertama, bahwasanya Allah harus meridhoi orang yang memberi syafaat tersebut. Ada syafaatnya anak kecil, syafaatnya para mujtahid, orang-orang yang berbuat baik dan lain sebagainya, ya. Ada orang-orang yang syahid, itu juga memberikan syafaat, atau teman-teman yang saleh memberikan syafaat dan lain sebagainya, ya. Itu tentu yang pertama adalah pemberi syafaatnya harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan syafaat juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik kepada Allah, melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika
Nabi SAW meminta pun tidak akan bisa. Misalnya, jika sudah dua-duanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat ketiga adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan diizinkan? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang belum masuk neraka sudah mendapatkan syafaat. Ada juga mereka yang sudah dimasukkan ke neraka baru diberikan syafaat. Atau bahkan mereka yang sudah masuk ke dalam surga terus diberikan syafaat. Contohnya apa? Syafaat Quran. Ya. Orang akan dinaikkan derajatnya dengan ayat-ayat yang dihafalkannya, dibacakan olehnya, sehingga dia menaik ya derajatnya di surga itu dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran memberikan syafaat untuk dirinya, seperti itu dan lain sebagainya. Maka jamaah Allah, di Indonesia pun masih banyak ya hal-hal masalah tentang syafaat ini, keyakinan bahwasanya fulan itu bisa memberikan syafaat dan lain sebagainya. Kalau urusan dunia ya kita tidak ngomong ya, silahkan kalau urusan dunia. Tapi kalau syafaat urusan akhirat, berkaitan dengan masalah akhirat, tentu kita harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga kita tidak menjadi golongan orang-orang yang sesat atau orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aku jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.